Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel gua ARC Vlog. Jadi hari ini kita akan ngebahas sebuah mobil yang juga baru launching, yaitu Suzuki Fronx di tanggal 28 Mei kemarin. Dimana mobil Suzuki ini gua sangat suka dengan tampilannya. Walaupun gua baru lihat secara di video dan di foto itu, tapi tampilannya menurut gue oke banget ya, sporty banget. Terus dia itu basisnya sama dengan Baleno, Suzuki Baleno gitu. Jadi kurang lebih panjang dan lebarnya itu sama gitu. Nah terus yang menarik, head to headnya si Suzuki Fronx itu dengan Daihatsu Rocky, Chery 3 Cross, terus dengan WRV, terus dengan Raize, Toyota Raize. Nah, di mana harganya juga mirip-mirip. Jadi kalau untuk varian terendah itu tipe GL itu 256 juta dan tipe tertingginya itu di 319 juta ya. Oke, jadi itu harga resminya. Tapi untuk Suzuki ini kadang agak lain. Kalau mereka bikin harga biasanya itu setelah kita ke dealer biasanya didiskon dan diskonnya itu parah. Terutama kayak Baleno ya. Baleno itu saking besarnya diskonnya itu harganya mirip sama LCGC. Nah gitu, mendingan nambah dikit beli Baleno. Nah gitu. Nah untuk Suzuki Fronx ini dia dilengkapi dengan dua mesin, yaitu mesin K15B dan K15C. Untuk yang tipe tertingginya itu K15C. Nah, terus dia disematkan juga dengan mild hybrid untuk tipe GX dan SGX. Nah, ini mobil selain cakep, fitur-fiturnya juga udah oke banget. Karena dia ada 12 titik sensor dan sudah ada ADAS-nya dan lengkap. Ada wireless charger-nya, terus ada Apple CarPlay untuk head unitnya, ada Android Auto dan Apple CarPlay. Jadi ini udah lengkap banget. Terus menurut reviewer lain bahwa Suzuki ini dibanding kompetitornya itu fiturnya paling lengkap dan paling nyaman gitu. Jadi dia antara gap antara ban dan fendernya itu jauh karena travel suspensinya itu jauh. Jadi untuk kenyamanan suspensinya menghadapi jalan-jalan yang berlubang itu katanya sangat baik gitu. Jadi dengan harga segitu, dengan persaingan ketat ya, dengan harga yang mirip-mirip, di sini Suzuki Fronx menurut gua desain yang paling fresh ya, tapi itu subjektif. Jadi kalau untuk segi desain gue suka banget sih sama Suzuki Fronx. Terus untuk perlampuan dia sudah LED semua. Dan untuk airbag di semua tipe itu sudah 6 titik. Jadi di pilar-pilar pintu, di bagian depan itu sudah sangat aman. Jadi kalau misalnya amit-amit ada kecelakaan, itu jauh lebih safety lagi gitu. Terus untuk varian yang GL-nya itu dia tenaganya ternyata lebih besar daripada yang varian GX atau SGX. Karena untuk yang GX dan SGX itu dia mengejar efisiensi. Jadi lebih irit gitu. Kalau misalkan yang GL itu dia mengejar performance, tapi sebenarnya perbedaannya nggak terlalu jauh gitu. Ini kalau mobil kalau misalkan dimodif ya, maksudnya karena terlalu cingkrang tuh antara ban dan fender, itu kalau diturunin dikit aja itu oke banget sih untuk mobil Suzuki Fronx ini. Nah terus dia ini sudah dilengkapi juga dengan kamera 360. 360-nya dia pakai head unit 9 in, di mana yang secara tampilannya itu sangat baik. Terus AC-nya sudah di bagian belakang juga sudah ada, jadi sudah double blower. Terus Suzuki ini sudah mempunyai tilt dan teleskopik untuk di varian GX dan SGX-nya nih. Kalau misalkan kita baca dari fitur-fiturnya. Jadi untuk yang GL itu dia baru bisa tilt aja gitu, belum bisa teleskopik gitu. Kenapa mesti dibeda-bedain sih ya? Tapi sebenarnya. Nah, terus kalau untuk ergonomis kenyamanan
Itu untuk joknya konon katanya itu sangat, untuk Suzuki memang sangat empuk ya, joknya tebel-tebel dari dulu. Terus untuk posisi berkendaranya dia itu lumayan tinggi karena joknya tebel, jadi dia nggak bisa sesporty WRV gitu. Kalau untuk Daihatsu Rocky dan Raize itu gimana ya, dia itu kalau untuk Toyota dan Daihatsu dia itu kalau bikin produk selalu di tengah-tengah lah, dia itu nggak ada fitur yang menonjol tapi sedang semua gitu. Jadi menurut gua mungkin ini kalau gua baca-baca tuh dia kalau untuk fitur tuh bersaing dengan Tigo Cross, Chery Tigo Cross. Nah, untuk fitur itu dia bersaing dan harganya lebih murah yang Chery Tigo. Chery Tigo itu masih 200 jutaan, belum sampai 300 juta. Nah itu, jadi untuk pertimbangannya untuk di segmen mobil crossover atau mini SUV ya, kurang lebih kayak gitu. Kalau misalnya gue salah mohon dicerahkan. Itu ada banyak dan unitnya bagus-bagus, produknya bagus-bagus. Kayak Raize itu bagus, dia pakai 1000 cc turbo. Kalau yang lain itu 1500 ya rata-rata. Dan kalau misalkan untuk Suzuki itu dia transmisinya AT, jadi insya Allah lebih badak ya, nggak rewel kayak CVT gitu. Jadi sebenarnya CVT juga nggak rewel, tapi karena kalau makainya dibejek-bejek, dihentak-hentak pasti nggak awet. Tapi kalau untuk AT itu lebih murah perawatannya daripada CVT. Udah itu aja sih intinya kayak gitu. Nah itu paling untuk Suzuki Fronx. Jadi Suzuki Fronx ini dia sudah launching 28 Mei. Itu menarik sekali. Desainnya bagus. Terus dari segi kenyamanannya oke. Terus dari segi fiturnya juga banyak. Jadi di bulan Mei ini menurut gua ada 2 mobil yang sangat-sangat antusias ya menurut gua. Kayak Chery Tiggo 8 CHS dan Suzuki Fronx ini. Nah, kedua mobil ini mobil yang menurut gue recommended gitu. Jadi kedua mobil ini gue tunggu-tunggu banget. Kalau misalkan ada unitnya mungkin pengen nyoba. Tapi karena sulit ya untuk ngedapetin, apalagi di daerah kayak daerah Lampung tuh. Jadi agak sulit untuk ada unitnya. Jadi mungkin dari channel kita bakal menginformasikan bahwa ada mobil yang baru launching dengan fitur terus rasa berkendara dan segala macam yang bagus menurut reviewer. Jadi kita rangkum di video ini. Oke, paling itu aja untuk Suzuki Fronx. Kalau misalkan ada unitnya bisa diinfo teman-teman, mungkin bisa kita cobain, terus kita bisa wawancara gimana impresi berkendaranya. Jadi kita cuman bisa memberikan info berdasarkan data, tapi belum bisa merasakan gitu. Oke, kalau begitu demikian videonya. Semoga bermanfaat, semoga menjadi informasi yang baik untuk kalian, dan semoga yang sakit cepat sembuh, yang ada hutang cepat lunas. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.